Halo, sahabat terkasih, salib suci yang saya kasih. Salam sehat, salam sejahtera dalam damai Kristus. Kali ini di ulang tahun ke-33 salib suci, kami ingin menampilkan sebuah karya-karya misioner dari Komsos paroki kita. Salah satunya adalah bagaimana peran-peran di balik itu semua tidak lepas dari karya-karya para punggawa-punggawa misa online di salib suci. Tapi sebelumnya, mari kita dengarkan dulu apa pesan dan kesan dari promo paroki kita sehubungan dengan ulang tahun ke-33 paroki salib suci. Berikut peran-peran mereka di balik itu semua. Mari. Selamat jumpa umat paroki salib suci Keuskupan Surabaya. Hari ini kita memasuki usia 33 tahun. Usia yang boleh dikatakan sudah dewasa. Bisa juga kita katakan sudah matang. Perjalanan kehidupan menggereja, kehidupan mengumat di paroki salib suci ini sejak 33 tahun yang lalu hingga saat ini pasti kita mengalami ada gelombang, ada badai, ada kesulitan, ada tantangan. Tetapi pada saat yang sama kita semua yakin bahwa Tuhan telah menyertai kita selama 33 tahun. Mengapa? Karena hingga hari ini perkembangan umat paroki salib suci Keuskupan Surabaya sungguh luar biasa. Kalau dulu perumahan masih sederhana, jaraknya masih berjauhan, tapi sekarang sudah padat. Berbarengan dengan itu, populasi umat Katolik paroki salib suci sudah sungguh luar biasa bertambah. Maka kepada umat paroki salib suci di usia yang ke-33 tahun ini, saya mengucapkan selamat berpesta, selamat ulang tahun paroki salib suci. Semoga dalam usia 33 tahun ini paroki kita tetap berkembang, maju, guyup, bersatu padu, bersaudara satu sama lain. Itulah hakikat kita sebagai gereja, persekutuan orang-orang beriman. Yang kedua, sejak 2 tahun yang lalu, gereja kita dan juga bagian dari gereja dunia ini dan dunia pada umumnya, kita diterpa oleh gelombang wabah COVID-19. Salib suci juga menjadi area dan medan yang diterpa COVID-19. Maka seluruh aktivitas kehidupan menggereja, iman dan agama, sakramen dan sakramentali, semuanya berjalan tidak semestinya. Misa yang biasa kita lakukan secara langsung, berkumpul bersekutu di gereja, berubah total. Kita lakukan secara virtual, live streaming. Sejak bulan Maret tahun yang lalu, 2020, paroki salib suci termasuk reaksi yang cepat. Paroki yang boleh dikatakan pertama di wilayah ini yang melakukan misa virtual secara live streaming. Kita sadar bahwa perangkat IT yang dimiliki paroki yang ditangani oleh Komsos paroki salib suci masih sederhana. Namun dalam keadaan yang serba terbatas itu, sebagai pastor kepala paroki, saya merasa berbangga karena
Komsos Paroki Salib Suci dan orang-orang yang berminat di dalamnya telah menyajikan, telah membantu perayaan Ekaristi dan upacara-upacara lain secara virtual. Saya yakin di balik itu Tuhan menghendaki yang baik juga. Kita diuji, kita ditantang, dan misa secara live streaming sampai saat ini yang juga masih berlangsung justru membuat para perangkat pastoral BJKP, Dewan Pastoral Paroki, dan semua perangkat turunannya, termasuk yang garda depan yang menyiapkan segala kegiatan rohani, yaitu Komsos Salib Suci. Saya sebagai Romo Kepala Paroki sangat-sangat mengapresiasi betapa luar biasanya peran Komsos di era ini, di zaman ini. Dan saya mau katakan di sini, marilah kita mendukung Komsos. Marilah kita mengikuti perayaan Ekaristi. Marilah kita mengikuti kegiatan dalam berbagai bentuk. Walaupun secara live streaming, tetapi hakikat iman kita tidak berubah. Kita tetap percaya kepada Tuhan. Walaupun kita tidak lagi atau tidak seperti pada masa-masa yang biasa. Ibu dan Bapak, saudara dan saudari, seluruh umat Paroki Salib Suci, umat yang 6.000 lebih, dan perangkat pastoral yang bekerja saat ini, dan secara khusus Komsos, dan seluruh umat, marilah di saat ini, di tahun ini, di usia 33 tahun ini, semoga pesta yang kita rayakan dalam suasana sederhana, tetapi juga menjadi semangat yang baru bagi kita untuk melangkah ke depan besok dan lusa untuk membangun persekutuan umat Allah, Gereja Paroki Salib Suci Keuskupan Surabaya. Selamat berpesta, salib suci, salib kemenangan, salib kehidupan, salib Anda, salib saya, salib kita semua. Tuhan memberkati. Setelah kita mendengarkan pesan dan pesan Romo, mari kita mengenal sosok mereka di balik misa online, apa motivasi mereka, bagaimana mereka mengatur waktu di sela-sela kesibukannya, serta kendala-kendala yang mereka hadapi, dan harapan untuk umat paroki ke depannya. Mari kita saksikan video cuplikannya. Motivasi Komsos itu simpel aja, ingin menghadirkan Ekaristi di umat. Dulu memang kita yang datang untuk merayakan Ekaristi. Sekarang di masa ini yang sulit, kita balik. Motivasinya cuma itu. Motivasinya sih disuruh Tuhan. Tuhan minta, ya kita jalanin. Sesimpel itu sih sebetulnya. Nggak perlu cari macam-macam. Ya bisa lakukan, ya itu yang kita lakukan. Kalau menurut saya sih, kalau untuk streaming ini kan, andai kata tidak ada streaming, ya itu nightmare banget untuk Salib Suci. Kemana umat kita? Mungkin ke tempat-tempat lain, ke gereja lain, ke sana sini, sehingga akhirnya tidak ada kegiatan di Salib Suci dan lama-lama umat sudah lupa. Jadi terpaksa saya menyarankan Romo untuk kita streaming dan kami minta bantuan teman-teman. Akhirnya terjadilah streaming di Salib Suci ini. Memang pada awalnya 30 orang, 20 orang yang lihat, ya nggak apa-apa, biarin. 20 itu kan berarti kalau satu keluarga berarti 3, berarti 60 sudah. Sebagai misa harian 200 orang itu berarti sudah 900 itu. Bisa mencapai lebih dari itu kalau jumlah yang lihat. Tapi kalau cuma satu orang saja ya menjadi 200. Tapi at least kita sudah menolong 200 orang itu untuk ikut perayaan Ekaristi. Itu aja motivasinya, Pak. Ya itu tadi berangkat dari motivasi tadi. Dari motivasi pasti kita punya komitmen. Komitmen apa? Akhirnya tiap hari kita
sering mengadakan kegiatan ini. Akhirnya kegiatan kita ini dalam tanda petik streaming. Jadi akhirnya dijakaknya umat. Setiap hari, setiap saat. Kalau enggak kita setiap hari, setiap saat kita juga kirim link untuk misa besok pagi. Untuk pembagian waktunya juga. Kita juga pasti di pekerjaan kita mesti komitmen. Jam sekian harus pulang, 4:30 sore. Ya, semuanya tak break semua. Kalau perlu nanti setelah streaming kita teruskan lagi pekerjaan. Kalau pagi gitu, biasanya nggak bisa bangun pagi. Ya harus bangun pagi. Soalnya ada komitmen dan merasa saya ini dibutuhkan umat. Jadi, motivasi itu juga termasuk salah satu motivasi saya. Oke, untuk bagaimana mengatur ritme sederhana juga, karena saya hanya pagi hari. Sore itu dipegang oleh Pak Arianto. Jadi ya pada dasarnya bagi saya sendiri semua memang sudah diatur oleh Tuhan sendiri. Jadi saya tinggal menjalani aturan itu. Ya tinggal pagi, jalan, ya saya tinggal bangun pagi. Dan pulang 5:30 saya sudah siap, 6:30 sampai, berarti kan jam 6 ya. Jam 6 selesai 6:30. 6:30 saya sudah di rumah kembali. Dan saya bisa melakukan pekerjaan yang biasa saya lakukan. Sisanya sih ya udah diatur oleh ya teman-teman yang lain yang bisa melakukannya. Ya, soal membagi waktu sih, kebetulan rumah saya dekat sama gereja, enak sekali ya. Pagi-pagi jam 5:30 saya bisa, karena 5:30 relatif masih kosong, Pak. Kegiatan saya mulai di atas jam 8. Sore sudah 5:30 ya, kadang-kadang ya 5:30 masih bisa. Jadi itu pun kalau kegiatan streaming kita kan hanya Selasa sama Jumat. Jadi ya lain-lain tidak masalah. Apalagi kami sekarang dibantu oleh tim Komsos yang rutin tiap hari, Pak Steve dengan timnya, lalu Edo. Nah, jadi dapat dibilang tidak ada terlalu repot lah. Untuk kesulitan yang paling sering terjadi itu masalah hardware. Baik hardware komputer ataupun hardware dari sound. Sehingga kadang-kadang kita perlu untuk ngakali itu atau harus restart atau ya mencoba yang bisa kita lakukan secepat mungkin agar streaming bisa berjalan. Itu yang paling lebih sering kita lakukan. Kesulitan-kesulitan terjadi ketika itu. Kesulitan yang lain adalah perbedaan-perbedaan dari karakter suara para yang menjadi seperti para lektor atau para pemazmur atau para romo sendiri kadang-kadang berubah-berubah sehingga kita harus sering-sering setting ulang suara tersebut. Itu kesulitan yang paling banyak terjadi sebetulnya. Kalau dari sisi pribadi saya sendiri, bagi saya sih nggak ada kesulitan berarti ya, terutama karena memang ya saya punya waktu sendiri pagi, Pak Arianto gantiin saya sore, sehingga ya hampir nggak pernah ada masalah sih untuk itu. Kesulitan sih relatif. Pada awal-awalnya memang kita harus belajar dulu. Belajar softwarenya, belajar panel-panelnya, alat-alatnya juga. Kalau sudah jalan sih, kadang-kadang ya kendalanya di atas. Koneksi internet, ya software di komputer kadang-kadang ada. Dan yang terakhir-terakhir ini mungkin kita tidak juga itu masalah cahaya matahari masuk, itu kan agak kesulitan banget untuk ngatur kamera kita. Jadi soalnya kamera kita itu kan ya enggak seperti kamera foto biasa, tapi kalau dikontraskan, waduh, blank semua, hitam. Jadi ya itu kesulitannya, salah satu kesulitan yang akhir-akhir ini kita tapi ya sudah teratasi kok, nggak masalah sekarang. Lancar-lancar aja, semoga berikutnya selalu lancar. Mohon. Ya, kalau soal kesulitan sih dalam arti koneksi internet aja sebetulnya. Tapi sekarang sudah dapat dibilang kami sudah tidak ada masalah dengan koneksi internet, apalagi komputer
Yang semula hanya pakai laptop, sekarang kita eksperimen, akhirnya mendapat pinjaman desktop, dan desktop akhirnya dengan memori yang kecil kita nekat selama 7 bulan, 2 giga. Padahal untuk streaming minimal adalah 4, kita nekat dengan 2 giga karena adanya itu saja. Dan itu ya bersyukur pada Tuhan karena selama 7 bulan tidak ada masalah. Dan akhirnya sekarang kita sudah dengan komputer desktop 8 giga, ya terima kasih untuk Pak Karel dan juga untuk bantuan dari Pak Willem yang menyumbang kamera CCTV. Ya akhirnya kita bisa memakai kamera langsung dari gereja dan tidak usah dengan segala macam peralatan yang ruwet. Itu aja kesulitannya, tidak ada lah sebetulnya. Untuk harapan saya sih lebih banyak umat yang bisa ikut streaming di paroki sendiri. Dengan kita mencoba untuk memperbaiki sebaik mungkin kualitas streaming dari dulu yang sekarang sudah menjadi high definition, sehingga lebih jelas, lebih terang gambarnya. Suara juga kita berusaha perbaiki supaya tidak semakin banyak yang klip, tidak keluar suara air krecek-krecek begitu. Ya, kita berusaha supaya, saya sih berharap bahwa semakin banyak teman-teman paroki yang ikut di paroki sendiri. Harapan lain adalah, ada 2 sih memang. Yang kedua, harapannya adalah agar ada lebih banyak umat yang juga mau mencoba untuk membantu di teman-teman Komsos, terutama dari seksi Komsos sendiri, dari wilayah-wilayah, sehingga bisa membantu pergantian orang di proses streaming ini. Karena memang dengan pandemi begini nggak mungkin semua orang hadir, jadi ya harus bergantian, 1, 2, besok lagi ganti, besok ganti gitu. Itu harapannya sih, sehingga semakin banyak umat yang terlibat. Saya kira itu 2 harapan yang saya rasa yang paling saya rasakan itu sih. Ya, untuk streaming ini ya tidak banyak sih harapan saya. Kecil aja, cuma semua umat bisa mengikuti. Kadang-kadang yang kita lihat viewernya, jadi pagi biasanya itu dulu awalnya sekitar misalnya 60 viewer, tapi turun sampai 40 itu kadang-kadang kita juga punya rasa cemas, punya rasa kecil hati. Tapi akhir-akhir ini naik lagi. Ya nggak tahu, kita nggak tahu masalahnya apa, tapi ya berharap semua umat kita, ya ini gereja kita, tempat kita beribadah di sini, paroki kita sendiri. Tolong kalau bisa sih saya berharap streaming jangan kemana-mana, kita streaming di paroki kita aja, di link paroki kita aja, biar kita lebih mengenal pastor kita. Dan pengumuman-pengumuman barangkali ada pengumuman-pengumuman kan bisa langsung terinformasi, tersampaikan. Demikian. Kalau ditanya soal harapan apa, ya saya berharap semoga apa yang kita lakukan ini, streaming di Salib Suci, betul-betul berguna bagi umat, sehingga umat tidak perlu jauh-jauh kemana-mana, tetapi cukup kembali ke basicnya, home base-nya di Salib Suci, dan kita semakin berbangga dengan Salib Suci. Bahwa Salib Suci itu bisa memberikan pelayanan ke seluruh orang. Oke, secara umum sih bagi saya kan tidak ada bedanya, karena sudah menyatakan untuk jadi pelayan altar sampai saat ini. Tetapi yang saya rasakan di masa pandemi ini, dengan tidak kehadiran umat, saya melayani di sekitar altar ini seakan-akan ya sepi sekali. Saya sangat berharap memang dengan kehadiran umat kita bisa saling menyapa, bahwa apa yang saya lakukan ini di samping berkenan kepada Tuhan juga dapat diterima sesama. Itu aja. Sekian liputan kali ini, kita berjumpa di liputan yang lain. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.